saya Devi Anggereningsih. Di video kali ini saya akan jelasin tentang apa itu COVID, bagaimana cara penyebarannya, gejalanya, serta kegiatan apa aja sih yang dapat kita lakukan selama adanya pandemi ini. Baik, langsung saja kita bahas apa sih virus corona itu. Virus corona atau COVID-19 merupakan suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan ataupun pada manusia, di mana virus ini itu pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Untuk penyebarannya sendiri ini dapat dilakukan melalui percikan-percikan seperti bersin, batuk, dan benda-benda yang terkontaminasi. Sedangkan untuk gejala-gejalanya ini dapat berupa badannya ini demam, terus dia ini hidungnya tersumbat atau pilek, tenggorokannya sakit, sering diare, dan yang sering muncul itu adalah rasa sesak nafas. Jadi jika dari kalian atau di lingkungan kalian sudah ada yang memiliki gejala-gejala tersebut, alangkah baiknya untuk dilakukan pemeriksaan di rumah sakit terdekat. Dan buat kalian yang memang harus keluar rumah, alangkah baiknya untuk selalu menggunakan masker, membawa hand sanitizer, membawa tisu basah, ataupun membawa masker pengganti, serta membawa barang-barang yang memang seharusnya diperlukan. Sedangkan untuk kalian yang tidak mempunyai kepentingan, alangkah baiknya untuk selalu di rumah aja, stay at home. Memang karantina itu sangat membosankan, apalagi selama 2 bulan ini pasti kalian cuma rebahan, main sosial media seperti IG, Twitter, tapi sebenarnya banyak loh kegiatan yang bisa kita lakukan. Seperti misalnya kalian nih pecinta drakor, kalian bisa mengasah bahasa kalian dengan berlatih bahasa Korea. Nah, ataupun kalian bisa belajar masak dengan menemukan resep-resep baru, serta kalian bisa merawat diri supaya nanti selesai pandemi ini kalian menjadi glow up. Ataupun kalian bisa membuat TikTok. Masih banyak lagi bukan kegiatan yang bisa kita lakukan. Untuk aku pribadi, selama adanya pandemi ini, aku mulai belajar masak, mulai dari nyoba resep-resep yang ada di TikTok, seperti mencoba membuat dalgona coffee, membuat pie susu teflon, sama membuat cheesecake. Namun untuk kali ini, aku membuat kue nastar yang kita tahu sendiri nih, kalau lagi lebaran, kue nastar ini kan merupakan kue yang hits banget. Jadi daripada kita membelinya, lebih baik kita membuatnya kan. Sama yang kedua, aku membuat mie carbonara. Jadi untuk videonya bisa kalian tonton sampai selesai ya. Langkah yang pertama yaitu dengan menyiapkan bahan-bahannya. Selanjutnya, kita timbang bahan-bahan tersebut sesuai dengan yang kita butuhkan, seperti tepung terigu sebanyak 400 gram, lalu ada susu denkau sebanyak 100 gram, sama sebelumnya tadi aku sudah menimbang tepung maizenanya sebanyak 100 gram dan kita campurkan langsung. Selanjutnya kita timbang si gula halus ini sebanyak 100 gram, namun tempatnya ini dipisahkan ya sama si tepung dan susu tadi. Yang terakhir yaitu dengan menimbang blue band sebanyak 500 gram. Pisahkan antara kuning telur sama putih telurnya sebanyak 4 buah, karena nanti yang kita butuhkan hanya kuning telurnya saja. Jika kuning telurnya sudah dipisahkan, bisa langsung digabungkan dengan blue bandnya dan kita mixer sampai dengan tercampur rata. Nah, jika sudah rata, bisa langsung dimasukkan gula halusnya tadi. Nah, gula halusnya ini dimasukinnya itu dengan cara disaring supaya nanti itu adonannya itu menjadi lebih halus. Dan lakukan kegiatan itu sampai si gula halusnya ini semuanya sudah kegabung dan tercampur semuanya. Jika sudah tercampur semua, kita mixer lagi supaya adonannya ini menjadi lebih rata lagi. Dan tahap yang terakhir yaitu tinggal tambahkan si campuran tepung terigu sama susu tadi. Nah, caranya ini sama dengan disaring menggunakan saringan supaya hasil adonan akhirnya ini menjadi lebih halus dan lebih baik lagi. Lakukan sampai semua adonannya ini sudah tercampur rata ya.
Jika tepungnya sudah masuk semua, bisa langsung diaduk. Nah, untuk pengadukan ini terserah, bisa menggunakan tangan langsung atau bisa menggunakan cantong. Yang penting adonannya itu bisa tercampur dengan rata ya. Dalam pembuatan selai nanas ini hanya mencampurkan nanas dan 1 kg gula, masak hingga mendidih dan bisa didiamkan di kulkas supaya lebih dingin dan mudah untuk nanti dibulat-bulatkan seperti ini. Untuk pembulatannya itu terserah, bisa menggunakan tangan langsung atau menggunakan sendok. Nah, ini tuh berguna supaya dapat mempermudah pengisian si nastarnya tersebut. Lalu lakukan kegiatan tadi tuh sampai si loyangnya ini tuh terisi penuh dan siap untuk di oven. Jika loyang sudah penuh, nastar bisa langsung dimasak hingga setengah matang. Setelah nastarnya sudah dimasak setengah matang tadi, bisa didiamkan dulu hingga beberapa saat dan bisa langsung diolesin, dimana olesannya ini menggunakan kuning telur, pewarna makanan, dan mentega. Hal ini berguna supaya nastarnya itu terlihat lebih menarik. Jika nastar sudah diolesi semuanya, bisa langsung dimasak lagi hingga matang. Nah, jika sudah matang, bisa langsung disusun dengan rapi supaya nastarnya ini bisa cepat dingin. Nah, nanti kalau udah dingin, disusun deh di toples. Jadi resep selanjutnya yaitu membuat mie carbonara. Yang pertama itu siapkan bahan-bahannya, tapi untuk whipped creamer sama sedia cikua ini opsional, bisa digunakan atau tidak. Selanjutnya kita masak air hingga mendidih. Nah, jika air ini sudah mendidih, bisa langsung kita masukkan mie-nya, sama kayak masak mie pada umumnya. Untuk mie ini terserah kalian mau masaknya setengah matang atau matang. Nah, di sini aku sebenarnya menggunakan mie-nya 4, jadi terlihat lebih banyak. Nah, jika sudah keangkat semua mie-nya, kita masak si cikuanya ini. Nah, ciri-cirinya dia matang itu sampai dengan mengambang dan siap untuk diangkat. Selanjutnya kita membutuhkan 3 sendok whipped cream dan susu. Tapi jika kalian emang nggak punya whipped cream tadi, bisa langsung di skip ke susu aja. Dan ditambahkan 1 sendok maizena supaya adonannya nanti tuh bisa lebih kental dan lebih enak. Lalu kita aduk. Namun sebelumnya tadi punya aku udah aku tambahin air. Dan sekarang ditambahkan 2 butir telur. Jika sudah masuk semua, bisa langsung diaduk supaya telur sama susu yang tadi tuh bisa tercampur dengan rata. Diaduk terus sampai si telur, susu, dan bahan yang lainnya itu tercampur rata hingga mengental seperti ini. Lalu bisa masukkan bumbu mie-nya tadi. Nah, untuk bumbunya terserah kalian mau masukin di awal atau di akhir. Bisa kita langsung masukkan cikua sama mie-nya dan nanti diaduk hingga merata supaya bumbunya itu bisa meresap semua ke mie-nya dan rasanya itu bisa jauh lebih enak deh. Time to say goodbye.